Dulur, berjumpa kembali dalam obrolan warung VOW. Aku Cak Supri. Aku Ning Retno. Nah, ini sudah lumayan hangat. Udah mulai sengrengnya nih. Masih pakai aku cek gawe rada adem kok. Angin ya, Cak. Tebel meskipun anginnya karena masih angin lumayan adem. kenceng. Nah, sekarang kita episode ini membicarakan masalah hak asasi manusia atau HAM. HAM. Nah, makanya ini sekarang kita tanyakan ada satu tamu kita yang warga Indonesia yang sekarang sedang ada lokakarya di lokakarya di Washington DC tentang masalah kurangnya pengacara HAM di Indonesia dan juga isu-isu HAM yang lain turuning. Langsung kita ketemu Cak. Jadi, ini memang berkekurangan atau memang dikurang-kurangkan sebenarnya pengacara HAM di Indonesia ini? Kurang ya, gitu. Karena begitu banyak kasus yang ada di Indonesia, tapi sumber dayanya juga tidak begitu banyak. Nah, selama ini kalau misalkan ada kasus HAM, yang menangani itu pengacara umum atau siapa sih sebenarnya? Salah satu yang saya bisa kasih contoh itu pengacara yang bekerja untuk Lembaga Bantuan Hukum. LBH. Ya. Mereka banyak menangani kasus-kasus, tapi itu juga mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang lainnya. Terus kalau masalah kasus sekarang tadi kan masalah-masalah HAM aja yang sedang penting atau sedang menjadi wacana publik di Indonesia itu kalau sekarang apa, Betty? Sejauh yang saya tahu, sekarang yang paling menjadi isu utama itu kebebasan beragama. Oh, itu masalah memang menarik ya. Padahal bukannya sudah ada jaminan bahwa memang di Indonesia itu negara menjamin kebebasan beragama dalam tanda kutip ya, meskipun ada agama resmi yang 5 itu. Sebenarnya gimana sih situasinya ini? Kalau kita bicara kebebasan beragama di Indonesia itu masih saja dibatasi, walaupun hak atas kebebasan beragama sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 gitu. Tapi tetap saja contohnya kasus GKI Yasmin gitu, di mana mereka tidak bisa beribadah gitu. Kasus persekusi terhadap orang-orang Ahmadiyah. Kalau kita ngobrol masalah HAM atau hak asasi manusia sebenarnya kapan sih dimulainya, Cak? Itu sebenarnya udah, kalau itu kan orang bilang itu konsepsi dari negara-negara barat. Ya dulu kan ada. Kemudian diadopsi menyebar ke negara-negara barat. Tapi sebenarnya ini sejarahnya kalau kita runut panjang. Zamannya era sebelum Masehi itu konon ya sudah ada namanya Raja Persia. Zaman Babilonia. Zaman Babilonia itu Raja Cyrus namanya. Itu yang dulu mengalahkan Babilonia dan di sana kemudian dia menerapkan semacam cikal bakalnya deklarasi HAM. Walaupun ukurannya kecil, silinder tanah liat ini merupakan salah satu benda sejarah terpenting. Pada permukaannya tertulis kata-kata Raja Cyrus the Great atau Koresh Agung dari Persia yang memerintah hampir 2.600 tahun lampau dalam huruf Babilonia kuno, salah satu bahasa tulisan tertua. Silinder yang diyakini sebagai proklamasi HAM pertama ini untuk pertama kalinya dipamerkan di Amerika di Galeri Freer and Sackler Smithsonian, Washington DC atas pinjaman dari Museum Inggris. It's probably the first time in human history that we have evidence of a ruler thinking about how you manage a society with people of different traditions, different languages, different ethnicities, and above all different religions. Silinder ini ditemukan saat penggalian oleh Museum Inggris tahun 1879 di Babilonia yang kini merupakan wilayah Irak. Cyrus the Great merebut kota ini tahun 539 sebelum Masehi. Isinya menggambarkan penaklukan kota Babilonia oleh Cyrus dan niatnya untuk memperbolehkan kebebasan beragama bagi rakyat yang baru ditaklukannya. Menurut kurator pameran, silinder ini juga mengukuhkan beberapa kisah Alkitab. Cyrus says that he captured Babylon peacefully. He didn't burn the city, raze it to the ground, as was the general custom at that time. And he actually says in the cylinder that he allowed the inhabitants of Babylon to go about their business in peace. Cyrus Agung juga membebaskan bangsa Yahudi yang dipenjara dan membolehkan mereka kembali ke Yerusalem. For Jews through the millennia, Cyrus has always been a hero. So it's surprising, if you like, that relations are now so difficult. And the same also, of course, with the relations between Iran and the United States, because when the founding fathers of the United States are framing the Constitution, they opt for the model of Cyrus, who has a view that different faiths should coexist, but government should not endorse any of them. Silinder Cyrus Agung juga dipamerkan pada 4 museum lainnya di Amerika Serikat. Dari Washington DC, tim VOA. Nah, kalau begitu ternyata konsep HAM yang asli atau yang dulu itu sebenarnya bukan temuan orang
Barat juga ya. juga. Jadi sebelumnya sudah ada ya. Sudah Tapi mungkin ada. terus kemudian mengalami perkembangan, kemudian dicampur dengan konsep-konsep dari Yunani dan Barat. sebagainya gitu. Akhirnya jadi seperti sekarang ini gitu ya. Nah, itu emang agak kompleks lah masalah ini, tapi kita akan ngobrol lagi dengan Betty setelah yang satu ini ini. pemirsa.